warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Marcelo Khosyula, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 2 Membulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2022 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022 yang bertempat di SD Negeri 2 Dahirang, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pembelajaran kali ini pada kelas 5 dengan materi pokok bulan Ramadan yang indah dengan submateri ketentuan puasa Ramadan. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Nah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelum memasuki pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Saya Bu, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, sebelum belajar, Ibu mau periksa kehadiran kalian dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aman. Mana anak? Sakit. Sakit. Ya, baik, kita doakan aman. Semoga aman cepat sembuh dari sakitnya ya, biar bisa belajar baik lagi. Yang lainnya hadir ya? Hadir. Baik, sebelum belajar, silakan kalian periksa kerapian kalian masing-masing. Silakan periksa di sekitarnya, apakah sudah rapi atau belum? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik ya, kita hari ini akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah dengan subtema ketentuan puasa Ramadan ya. Nah, sebelum belajar, sebelumnya kalian minggu kemarin belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Cita-citaku menjadi anak soleh ya. Salah satu ciri dari anak soleh adalah dia sering atau senang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya adalah senang melakukan puasa ya. Nah, pernah puasa nggak? Puasa itu merupakan rukun iman apa rukun Islam? Ayo, rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Karena kemarin kita sudah belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Hari ini kalian belajar tentang puasa Ramadan ya. Nah, apakah kalian tahu puasa Ramadan itu dikerjakan di bulan apa? Ramadan. Kita mengerjakan puasa Ramadan 1 tahun
ada syaratnya, kemudian juga ada rukun puasa. Nanti kita pelajari bersama ya. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahukan manfaat dari mempelajari ketentuan puasa Ramadan ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah guru menyampaikan materi ajar, peserta didik mampu melaksanakan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan baik. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, setelah mengamati video sumber belajar, peserta didik dapat menganalisis syarat wajib puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati buku siswa, peserta didik dapat menguraikan syarat sah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kelima, setelah guru menyajikan informasi, peserta didik dapat merinci rukun puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah memperhatikan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menunjukkan hafalan niat puasa dengan benar. Ya. Nah, tahukah anak-anak ada beberapa ketentuan dari puasa Ramadan? Ya, ada pengertian puasa Ramadan nanti, kemudian ada syarat-syaratnya dan juga rukunnya, serta hikmah mempelajari daripada ketentuan puasa Ramadan ini. Ya. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan menjelaskan apa itu puasa. Anak-anak ada yang tahu nggak? Apa sih puasa itu? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, puasa berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata saum atau siam, yang artinya menahan diri. Ya. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, minum, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan ketentuan-ketentuannya ya. Nah, apa saja ketentuan dari puasa tersebut ya? Yang pertama ada syarat-syarat puasa. Nah, puasa itu ada syaratnya ya. Ada dua, ada syarat sah dan juga syarat wajib puasa ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu syarat wajib puasa dulu ya. Nah, syarat wajib puasa itu apa? Syarat wajib puasa ini jika sudah mendapatkan beberapa syarat tersebut, maka wajib baginya untuk berpuasa ya. Syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama, dia berakal. Nah, berakal ya. Kalian semuanya pasti mempunyai akal. Orang yang tidak mempunyai akal ya, dia tidak wajib untuk berpuasa. Nah, yang kedua, balik atau sudah dewasa. Laki-laki, tanda kalau dia sudah dewasa, dia akan mengalami yang namanya mimpi basah ya. Kalau perempuan, tanda dia sudah dewasa akan mengalami yang namanya haid ya. Kalau kalian sudah mendapatkan tanda-tanda tersebut, maka wajiblah bagi kalian untuk melaksanakan puasa. Ya. Kalau kalian tidak puasa, hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau tidak puasa, berdosa ya. Karena wajib itu tadi, kalau wajib ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa ya. Nah, yang ketiga, syarat wajib puasa yang ketiga adalah kuat berpuasa ya. Contoh orang yang tidak kuat berpuasa itu apa ya? Misalnya apa misalnya yang tidak kuat puasa? Contohnya orang yang sudah tua ya, tidak kuat untuk puasa, kurang sehat badannya juga tidak wajib untuk berpuasa. Nah, kalau yang sudah tua ini dia wajib mengganti atau membayar puasanya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Nanti akan Ibu jelaskan di tayangan video selanjutnya. Nah, kemudian ada syarat-syarat sah
puasa. Jika sudah memenuhi syarat sah puasa, maka puasanya sah atau diterima oleh Allah. Ya, yang pertama syarat sah puasa adalah dia beragama Islam. Kalian beragama Islam semuanya, berarti kalian kalau puasa kalian itu sah, ya. Yang kedua berakal. Yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz itu apa sih mumayyiz? Mumayyiz itu dapat atau bisa membedakan hal-hal yang baik ataupun buruk, ya. Ibu yakin kalian semuanya bisa membedakan yang mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik, ya. Nah, syarat sah puasa yang berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan, ya. Perempuan mengalami haid dan nifas. Nifas itu adalah kondisi di mana ibu setelah melahirkan. Biasanya nifas berarti dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi wajib mengganti puasanya ketika dia sudah bersih dari haid atau nifas tersebut. Nah, yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ya. Kalau di luar waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, kita tidak boleh berpuasa. Ya. Ada beberapa waktu yang tidak membolehkan kita untuk berpuasa, yaitu 2 hari raya. Kita merayakan hari raya itu biasanya 2, ya. Ada hari raya apa aja? Hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Yang tidak boleh berpuasa berikutnya di hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik itu jatuh pada tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah. Nah, ketentuan puasa yang berikutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Anak-anak ibu hafal belum niat puasa? Sudah hafal belum niat puasa? Sudah hafal, ya? Baca bersama-sama niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sama semuanya anak ibu, ya. Nah, yang kedua rukun puasa yang kedua yaitu menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa, ya. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Siapa yang tahu? Makan dan minum dengan sengaja. Bagus. Yang berikutnya muntah dengan sengaja. Batal puasanya kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah haid dan nifas tadi, batal puasanya, ya. Kemudian yang berikutnya hilang akal, kemudian murtad atau berpaling dari ajaran agama Islam, batal sudah puasanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Kalian simak video tentang ketentuan. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki pelajaran keempat dengan tema Bulan Ramadan yang Indah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kalian pelajari mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajaran dari bulan Ramadan yang indah adalah 1. Mampu melaksanakan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam.
kedua, dapat menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri. 3. Dapat menganalisis syarat wajib puasa Ramadan. 4. Dapat menguraikan syarat wajib puasa Ramadan. 5. Dapat merinci rukun puasa Ramadan. Dan yang keenam, dapat menunjukkan hafalan niat puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu shaum atau siam, yang artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Ketentuan puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Adapun syarat wajib puasa yaitu 1. Berakal sehat. Orang yang hilang akal tidak wajib baginya berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari kepada orang fakir atau miskin sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Jumlah fidyah yaitu 1 mud atau setara dengan 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Demikian juga dengan orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Orang yang haid tidak sah puasa, sedangkan nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah berpuasa. Dan yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Nafas niat puasa Ramadan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya,
segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid, hilang akal, murtad atau berpaling dari ajaran agama Islam. Hikmah puasa Ramadan. Di antara hikmah menjalankan ibadah puasa Ramadan yaitu: 1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah. 2. Melatih kejujuran. 3. Menumbuhkan rasa kasih sayang. 4. Penyehatan jasmani dan rohani. Dan yang kelima, melatih kesabaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya, kalian sudah menyaksikan video tentang ketentuan puasa Ramadan. Sekarang setelah kalian menyimak video tersebut tadi, silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. Kita diskusi kelompok membahas tentang ketentuan puasa Ramadan. Silakan. Ya, sudah terbentuk kelompoknya masing-masing? Sudah. Ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompoknya Raisa. Kelompok 2, kelompoknya Melda. Kelompoknya yang ketiga, kelompok Hajen ya. Masing-masing kelompok silakan kalian perhatikan tugas yang ada di depan ya. Kelompok 1, nanti silakan kalian diskusikan, jelaskan bagaimana puasa dapat melatih kesabaran dan pengendalian diri. Itu tugasnya nanti ya. Kemudian kelompok 2, bagaimana puasa dapat menyehatkan jasmani dan rohani yang menjalankannya. Kelompok 3, mengapa puasa Ramadan dikatakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Silakan kalian kerjakan lembar penilaian kerja kelompok yang Ibu bagikan ya. Silakan kalian diskusikan, cari jawabannya masing-masing. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Silakan perwakilan salah satu dari kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 dulu. Silakan. Kami dari kelompok 1 menjelaskan bagaimana puasa dapat melatih kesabaran dan pengendalian diri. Jawabannya, ketika berpuasa kita diwajibkan untuk menahan segala nafsu termasuk nafsu amarah. Ketika seseorang merasa marah dan tidak bersabar akan teringat bahwa dia sedang berpuasa dan harus menjadi pribadi yang lebih sabar. Puasa yang dijalankan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh hanya karena Allah akan membantu seseorang menjadi lebih baik dan melatih kesabaran diri. Ya, bagus kelompok 1. Sekarang yang kelompok 2, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 2 menjelaskan bagaimana puasa dapat menyehatkan jasmani dan rohani yang menjalankannya. Jawaban, karena jika
kita berpuasa berarti mengistirahatkan pencernaan yang biasanya bekerja terus-menerus, maka hal itu akan membuat kita sehat secara jasmani. Dengan berpuasa, kebutuhan rohani atau jiwa akan terpenuhi karena semakin dekat dengan Allah dengan banyak mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Ya, bagus sekali kelompok 2. Sekarang yang kelompok 3, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 3 menjelaskan mengapa puasa Ramadan dikatakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jawabannya, karena orang yang sedang puasa bisa merasakan langsung bagaimana penderitaan orang lain dan kekurangan sehingga dapat menimbulkan rasa syukur dengan keadaannya. Sekarang yang serba terpenuhi. Ya, bagus sekali ya hasil diskusi kelompoknya, bagus semua. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembalikan ke posisi awal tempat duduknya masing-masing. Kita isi briefing dulu, silakan berdiri semuanya. Ya, kalian perhatikan Ibu. Ini jari Ibu, akan Ibu tunjuk ke mana Ibu mengatakannya. Silakan kalian tunjuk, bisakah? Tunjukkan hidung. Kalian tunjuk hidung ya. Tunjukkan mata. Kalian tunjuk mata ya. Ikhlas ya? Siap. Perhatikan Ibu ya. Silakan tunjukkan telinga. Ada yang telinganya di hidung. Ya, tunjukkan mata. Ada yang matanya di telinga. Ya, tunjukkan dahi. Ada yang dahinya di dagu. Tunjukkan pipi. Ada yang pipinya di pipi. Ya, terima kasih semuanya. Ya, baik. Paham semuanya materi yang sudah Ibu sampaikan? Alhamdulillah ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Bu, saya. Ya, silakan. Bu, bagaimana ketika kita puasa tetapi kita lupa bahwa kita berpuasa, terus kita makan Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, salah satu hal yang bisa membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada di tubuh. Salah satunya mulut ya. Nah, ketika kita makan, kalau makannya dengan sengaja, maka puasanya sudah pasti batal. Baik halnya jika tidak sengaja seperti kata Melda tadi. Lupa kalau bahwa kita puasa, terus kita makan ya. Nah, menurut riwayat kalau kita sedang berpuasa tetapi kita lupa kemudian kita makan, itu tidak apa-apa ya, puasanya tidak batal. Puasanya boleh dilanjutkan kembali. Begitu ingat bahwa kita puasa. Kalau kita ingat puasa tetapi kita sudah makan tadi, ingat bahwa puasa, kita lanjutkan makannya, itu sudah pasti puasanya batal. Kalau begitu ingat puasa, kita lupa, terus kita makan, ingat puasa, ya, stop makannya, kemudian boleh melanjutkan puasanya, dan puasanya sah ya. Bagus. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian selama dalam pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah ya. Sekarang marilah kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, sekarang kita simpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Silakan Ahlan. Puasa Ramadan adalah perintah dari Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bagus. Sekarang yang berikutnya, Saya Bu. silakan Rohmi. Ada beberapa ketentuan puasa yaitu syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Ya, bagus. Ya, silakan yang berikutnya. Saya Bu. Ya, silakan Melda. Pada waktu bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan bersedekah. Bagus. Dan yang berikutnya siapa? Saya Bu. Ya, silakan Olive.
kembali. Terima kasih atas kesimpulannya ya. Ya, sekarang ada tugas, silakan kalian kerjakan tugas ini masing-masing ya. Ya, silakan jawab. Pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ya. Tugasnya di rumah, silakan kalian hafal dengan baik niat puasa Ramadan beserta dengan artinya ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terlebih dahulu sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan, siapa yang memimpin doa? Saya Bu, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa belajar bersama kembali. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.